ibadahnya bersama Kakak Villa, ada Kak Helen, dan juga Kakak Maria. Terus pelayan firmannya ada siapa ya Kak ya? Pelayan firman kita hari ini ada Kak Ana. Kita mau dengerin firmannya dari Kakak Ana. Tapi sebelum kita mulai, kita mau bernyanyi dulu Kakak Helen. Wah, nyanyi apa tuh? Kita mau nyanyi dari terbit matahari, terus disambung ya Kak ya? Disambung sama burung pipit, disambung lagi sama kingkong badannya besar. Oke? Oke. Tapi kita berdiri dulu Kakak. Kita berdiri semuanya. Biar makin semangat. Iya, siap ya? Kita panggil musik. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, tetapi diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, tetapi diriku dikasihi Tuhan. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Beli aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Wah, sekarang kita mau doa pembukaan. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Helen yang berdoa ya. Oke Kak, ayo adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah PA pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memulai ibadah kami mau bernyanyi. Berkati kami ya Tuhan agar kami dapat bernyanyi dengan semangat, dapat memuji nama-Mu dengan semangat. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Wah, masih berdiri adik-adik ya. Kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi dalam nama Yesus. Semangat ya. Masih semangat dong. Oke, kita panggil musik. Musik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan.
siap-siap dengerin firman Kakak Helen. Disiapin dulu ya adik-adik Alkitabnya. Iya, kalau sudah siap Alkitabnya, kita mau buka telinganya. Wah, biar bisa denger ya Kakak Ane cerita apa ya Kak ya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu. Kita mau nyanyi baca kitab suci. Adik-adik boleh duduk? Kak? Boleh. Oh, kita duduk dulu ya, siap-siap ya. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Kakak Ane yang akan memberitakan firman Tuhan. Semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kakak Ane mau lihat, semuanya sudah siap? Wah, semuanya sudah siap ya. Yang sudah siap boleh duduk yang manis. Siapkan telinganya, siapkan hatinya, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya boleh ikutin Kakak Ana ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semuanya berdoa? Wah, hebat sekali. Pasti semuanya berdoa ya. Nah, adik-adik, Kakak Anu mau coba minta adik-adik angkat Alkitabnya. Semuanya sudah diangkat? Kita mau sebutkan sama-sama ya. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Oke, kita sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Perjanjian Baru. Dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Yang sudah boleh ditandain dulu seperti Kakak Ana, ditandain supaya adik-adik bisa baca kembali. Nah, buat adik-adik yang belum bisa membaca atau belum bisa membuka Alkitab, boleh minta bantuan ke mama, papa, atau orang-orang yang ada di rumah. Nah, adik-adik, Kakak Ana bacakan ya isi Alkitabnya, isi firman Tuhannya ya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kakak Ane hari ini mau bercerita tentang seorang bapak. Adik-adik boleh lihat, ini adalah Bapak Petrus. Bapak siapa adik-adik? Bapak Petrus. Nah, Bapak Petrus ini siapa ya? Kakak Ana kasih tahu ya. Bapak Petrus ini dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Bapak Petrus ini kita coba lihat. Bapak Petrus sedang ngapain ya dia ya? Wah, Bapak Petrus sedang memegang pulpen atau pensil. Terus ada kertas. Dia sedang ngapain ya? Wah, ternyata Bapak Petrus ini sedang menulis. Sedang apa adik-adik? Menulis. Bapak Petrus menulis apa ya kira-kira ini ya? Oh, ternyata Bapak Petrus ini menulis surat. Menulis apa? Surat. Oh, ternyata Bapak Petrus sedang menulis surat. Adik-adik pernah melihat surat? Pernah melihat surat? Kakak Anu punya ini dia suratnya. Oh, ini dia yang Bapak Petrus sedang tulis. Surat itu biasanya di dalamnya itu ada kertas yang dituliskan sebuah pesan. Nah, terus biasanya juga dimasukkan ke dalam amplop seperti ini. Di dalamnya ada surat adik-adik. Kira-kira apa ya surat dari Bapak Petrus ini ya? Kepada siapa ya? Bapak Petrus ini mau kirim ke siapa ya suratnya? Akan coba lihat dulu. Oh, suratnya kepada orang-orang percaya. Kepada orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Wah, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Adik-adik yang ada di rumah percaya sama Tuhan Yesus? Percaya ya? Ternyata surat ini untuk orang-orang yang percaya. Adik-adik adalah orang-orang percaya. Berarti surat ini untuk adik-adik juga. Kakak Ana juga orang percaya. Kakak Ana percaya sama Tuhan Yesus. Berarti surat ini juga buat kakak Ana, buat kakak Ana, buat adik-adik yang ada di rumah, buat mama, buat papa, dan buat semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Kira-kira suratnya berisi apa ya? Kakak Ana coba buka ya. Kita mau buka sama-sama? Mau buka? Penasaran apa ya isi suratnya Bapak Petrus ini ya? Kita buka sama-sama. Wah, Bapak Petrus menuliskan apa ya? Kakak Ana buka. Wah, ini dia suratnya Bapak Petrus. Wah, bagus sekali ya. Ini suratnya untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk kakak Ana dan untuk semua orang percaya. Kakak Ana bacakan ya isinya. Wah, ini dia isinya adik-adik. Oh, ternyata Bapak Petrus bilang
kalau kita ini istimewa. Wah, Bapak Petrus bilang, Kakak Ana, adik-adik yang ada di rumah dan semua orang percaya adalah istimewa. Semuanya bilang, aku istimewa. Wah, semuanya istimewa. Kenapa ya kita bisa istimewa? Kakak Ana baca lagi ya suratnya. Oh, katanya kita istimewa karena kita dipilih. Semuanya bilang dipilih. Wah, kita istimewa karena kita dipilih. Dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Tuhan. Wah, adik-adik, ternyata adik-adik yang ada di rumah dipilih langsung oleh Tuhan. Dipilih untuk apa? Oh, ternyata kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya Tuhan. Oh, adik-adik, ternyata kita ini istimewa karena kita apa? Dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya. Wah, baik sekali ya Tuhan Yesus memilih kita, memilih Kakak Ana, memilih adik-adik yang ada di rumah menjadi anaknya. Siapa yang senang jadi anak Tuhan Yesus? Semuanya senang? Wah, Kakak Ana lihat semuanya senang, semuanya coba yang senang mukanya. Coba tunjukkan muka tersenyumnya. Wah, adik-adik, kita senang ya. Ternyata kita dipilih sama Tuhan secara langsung untuk menjadi anak-anaknya. Itu pesan pertama adik-adik dari Bapak Petrus di suratnya. Ada lagi pesan keduanya. Kakak Ana bacakan ya. Wah, selain dipilih, ternyata kita dipanggil. Semuanya bilang dipanggil. Tadi sudah dipilih, sekarang kita dipanggil. Semuanya bilangnya sama-sama dipanggil. 1, 2, 3. Dipanggil. Wah, dipanggil siapa? Dipanggil Tuhan, adik-adik. Untuk apa ya kita dipanggil Tuhan? Ternyata kita dipanggil Tuhan untuk melakukan sebuah tugas yang mulia. Oh, ternyata Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas yang mulia. Kakak Ana baca lagi ya. Apa ya tugasnya itu ya? Ternyata tugasnya itu untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Oh, jadi adik-adik, setelah kita dipilih, ternyata kita dipanggil untuk menceritakan apa? Kebaikan Tuhan Yesus. Siapa yang suka menceritakan kebaikan Tuhan Yesus? Kakak Ana mau lihat. Nah, adik-adik, kita dipanggil Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Contohnya, Kakak Ana mau ceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Kakak Ana hari ini masih bisa bernafas. Kakak Ana hari ini sehat. Tuhan Yesus kasih Kakak Ana sehat. Tuhan Yesus masih memberikan Kakak Ana baju yang bagus. Tuhan Yesus masih memberikan Kakak Ana rumah untuk Kakak Ana punya tempat tinggal. Tuhan Yesus tadi masih kasih Kakak Ana sarapan. Nah, adik-adik, itu contoh kita menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Jadi, kebaikan Tuhan Yesus gak kita simpan sendiri, tapi kita ceritakan kepada orang-orang. Misalnya kita kasih tahu mama, kita bisa kasih tahu papa, kepada teman-teman kita, kepada oma kita, kepada tante kita. Kita ceritakan semuanya kebaikan Tuhan Yesus. Oke? Bisa? Bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus? Bisa? Bisa dong pasti. Jadi adik-adik, hari ini
kita belajar dari firman Tuhan dari surat yang Bapak Petrus kasih. Dari surat yang Bapak Petrus kasih, ternyata kita ini anak Tuhan yang apa? Dipilih dan kita dipanggil untuk apa? Untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap? Yang sudah siap Kakak Ana ajak bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bilang, aku dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menceritakan kebaikannya. Oke? Semuanya berdiri, semuanya berdiri. Kita bilang, aku dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menceritakan kebaikannya. Semuanya sudah siap adik-adik? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, Kakak Ana punya aktivitas untuk adik-adik. Aktivitasnya, adik-adik boleh rekam video adik-adik yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada adik-adik. Oke? Adik-adik boleh rekam, terus adik-adik boleh ceritakan kebaikan Tuhan Yesus, kebaikan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan adik-adik semua. Lalu videonya adik-adik boleh kirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Oke? Bisa? Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wah Kakak Vila, tadi Kak Ana baca firmannya bagus banget ya. Iya, bagus sekali. Ajarin tentang apa sih Kak? Jadi, Kakak Vila sebagai anak Tuhan Yesus, Kakak Helena sebagai anak Tuhan Yesus, Kakak Mario juga sebagai anak Tuhan Yesus, adik-adik juga sebagai anak Tuhan Yesus harus mau dengar-dengaran kalau dipanggil ya. Nah, sekarang kita juga mau nyanyi. Dengar, dia panggil nama saya. Siap, musik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh girangan, Yesus amat cinta pada saya. Oh girangan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari surat Bapak Petrus kalau kami ini dipilih secara langsung oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan Yesus sudah bilang kami sangat istimewa dan kami adalah anak yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami, Tuhan Yesus memberitahu kepada kami bahwa kami juga ya Tuhan sebagai anak-Mu, kami dipanggil Tuhan untuk memberitakan kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih dan siap dipanggil untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih untuk bangsa dan negara Indonesia yang baik yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan Yesus tolong jaga, Tuhan Yesus tolong berkati. Kami mau perkatakan berkat untuk bangsa kami. Tuhan Yesus berkati para pemimpin, presiden, wakil presiden, menteri, semua jajarannya ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka sehingga setiap keputusan yang diambil itu berasal daripada Tuhan Yesus.
dan kiranya bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang tentram, yang taat, yang damai, jauh dari bencana. Tuhan Yesus berkati, aman selalu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja kami, terutama gereja GPIB Maranatha Bandung, di mana kami boleh bergereja ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati, kiranya gereja ini dapat terus memancarkan kemuliaan Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus tolong berkati Ibu Pendeta, majelis, dan seluruh jemaat dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya semua di dalam tangan Tuhan Yesus, dan setiap program-program yang telah disusun Tuhan Yesus juga tolong jaga dan berkati. Tuhan Yesus tolong berkati juga orang tua kami, kiranya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan Yesus yang jaga, Tuhan Yesus yang sertai, berkati pekerjaan mereka juga ya Tuhan. Orang tua kami, kiranya apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong jaga, tolong sertai dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka. Tuhan Yesus yang sertai juga. Tuhan Yesus, bila mana kami juga sedang mempersiapkan untuk Natal di hari kelahiran-Mu, Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus berkati juga. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik buat para pengisi acara, buat setiap kegiatan Christmas Carol atau apapun itu. Kiranya Tuhan Yesus yang sertai setiap kegiatan kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami untuk adik-adik juga dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tolong sertai, Tuhan Yesus tolong jaga juga untuk kesehatan mereka, dalam mereka sekolah juga. Tuhan Yesus yang berkati. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Kita mau siapin persembahannya ya, Kakak Helena ya. Nah, persembahannya boleh dititipin sama mama papa buat dibawa ke gereja, atau boleh dibantu sama mama papanya buat scan kode QR di bawah. Oke. Kita mau nyanyi apa nih, Kak? Kita mau nyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Musik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah melimpahkan berkat kepada kami. Apa yang kami berikan hanya sedikit, tapi kiranya dapat untuk memuliakan kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan Warta PA. Kita saksikan video berikut.
kerajaan sorga. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ke depannya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa.